Hidup ini memang perjuangan. Memang pantas yang masuk itu pahlawan. Ada yang dia bungkus begitu rupa sampai hampir-hampir Patimura punya pedang itu patah. Gitu. Jangan takut dengan pemerintahan Tuhan, jangan takut. Ada hidup ini. Firman-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara mau jadi orang apa? Dari ini tiga. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Rindu jadiin? Yakin mau jadi orang Samaria? Kalau saudara yakin tiap hari saudara harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Tunggu ada yang kena rampok, saudara tolong. Tunggu ada yang kena rampok, saudara tolong. Tunggu ada yang kena rampok, saudara tolong. Boleh? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti di sana. Tapi itu namanya kerinduan, tidak apa-apalah. Saudara-saudara, perumpamaan ini menarik, dimulai dari sebuah pertanyaan. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya kemudian kita melihat perumpamaan tadi sebagai bagian dari penjelasan jawaban Yesus terhadap apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Ahli Taurat itu bertanya, apa yang harus kalian perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang, engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau lihat di sana? Apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama. Tuhan Yesus bilang, jawabanmu itu benar. Coba pergi dan perbuat demikian. Dia tahu betul. 10 hukum Taurat itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Siapa yang bisa melakukan itu dengan utuh? Dia tahu sekali itu susah. Yesus bilang jawabanmu itu benar, coba pergi buat. Dia repot juga ini. Untuk membenarkan dirinya dia bertanya, lalu siapakah sesamaku manusia? Sekarang perumpamaan ini. Tuhan Yesus bilang begini. Adalah seorang turun dari Yerusalem Yeriko. Yerusalem Yeriko berjalan kira-kira 30 km. Berjalan, berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada orang tinggal di situ dan diyakini. Kalau ada orang dirampok di situ, tidak mungkin ada yang bisa tolong. Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Yesus bilang ada satu orang muncul di situ. Dia dirampok, dipukul hampir mati, berdarah-darah dan dikasih tinggal di situ. Datanglah imam. Imam itu tolong atau tidak? Tidak tolong, ini imam tidak baik betul. Ada orang susah masa imam jalan lewat, imam macam. Makanya tadi saudara tidak ada yang mau jadi imam kan? Ini imam tidak baik ini. Tapi jangan buru-buru. Kenapa? Imam-imam itu terlalu banyak di bait Allah. Ada yang setelah ditabiskan jadi imam, dia tidak melayani seumur hidup karena antrian untuk pelayanan terlalu banyak. Pertanyaan sekarang, kalau saudara imam itu ada urusan pelayanan di bait Allah, dalam perjalanan untuk pelayanan itu tiba-tiba ada orang dirampok, dipukul hampir mati. Kalau saudara imam, saudara tolong atau tidak? Coba renungkanlah kira-kira. Kalau darah orang ini kena imam ini, dia dianggap najis dan dia tidak boleh melayani. Kalau saudara imam ini tolong atau tidak? Saudara tolong atau tidak? Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau dia seorang janda muda, saya yakin saya tolong. Saya yakin, saya terlalu yakin. Tapi kalau dia oma-oma tua, pasti saya bilang oma, mungkin ini jalan-jalan Tuhan oma. Ya tapi sudahlah saudara tolonglah kira-kira gitu. Ya mantap ya. Oke, imam ini tidak tolong. Setelah imam ini, datanglah orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Sama-sama kita tahu 12 suku itu satu dipisahkan. Aktivitas ritual orang Yahudi itu dilangsungkan banyak kali di bait Allah. Tiap hari dari pagi sampai sore. Nah, karena itu bait Allah harus sangat-sangat baik, rapi, bersih. Satu suku dipisahkan khusus. Engkau harus urus di situ. Dalam perjalanan untuk urus ini bait Allah ini supaya orang beribadah dengan baik, ada orang dirampok. Kalau saudara orang Lewi itu tolong atau tidak? Pendeta Yandi ya sekali lagi tergantunglah. Terakhir, datanglah orang Samaria. Orang Samaria ini tolong atau tidak? Tolong. Orang baik ini dia kan. Dan saudara rindu jadi orang baik begitu.
Mantap. Tapi siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu sebenarnya adalah keluarga dari orang-orang Yahudi, termasuk imam yang bertanya itu. Termasuk pemimpin agama yang bertanya itu. Tetapi hari itu ketika bercerita dengan Tuhan Yesus, Yahudi dan Samaria sementara bermusuhan berat. Kakak adik tapi bertengkar. Mereka bermusuhan soal apa? Politik. Setelah Salomo mati, mereka bingung sekarang siapa yang akan ganti Salomo. Anak kandung saja atau anak tiri juga boleh. Ini yang buat mereka bertengkar, berkelahi. Tidak terlalu lama waktu mereka bercerita dengan Yesus, waktu itu baru bertengkar, berkelahi kira-kira 700 tahun. Saudara bisa bayangkan soal politik itu bisa bikin kakak adik sendiri tidak baku kenal. Apa yang diraba oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Ini bahaya kan sekarang. Apa yang sudah disentuh, dipakai, tidak bisa dipakai oleh orang Yahudi. Dan sekarang orang Samaria itu melakukan 7 hal. Coba saudara renungkan kalau saudara menjadi orang Samaria itu. Ada 7 hal. Ini kita lihat kronologi dulu, nanti sebentar kita lihat pesannya. 1. Orang Samaria itu, dia bersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Diharapkan alkohol yang ada pada anggur itu kasih mati itu virus-virus itu. Supaya jangan sakit apa leh, jangan infeksi. Rupa-rupanya ini orang Samaria dalam pergi mana-mana ini dia bawa anggur ini. Di sini ada yang pergi mana-mana ada bawa anggur. Adakah? Kemungkinan besar dia orang Samaria itu. Ya ada mau tolong-tolong orang tuh di pinggir-pinggir jalan yang. Yang kedua, setelah dia bersihkan luka-luka orang itu dengan anggur, dia oles luka-luka itu dengan minyak. Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Sekarang saya tanya saudara, siram dengan anggur, taruh lagi minyak, bisa saudara lakukan? Boleh. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia pegang kapas, taruh terus dia bilang, kau tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan, tidak mungkin dia bilang begitu. Dia pasti melakukan itu dengan hati-hati. Amin. Bisa dilakukan oleh yang punya niat jadi Samaria. Ketiga, setelah anggur itu, setelah minyak itu, tadi pembacaan bilang begini. Lalu dia ambil kain dan dia membalut luka-luka orang itu. Bisa? Saya lihat saudara mulai mundur perlahan-lahan. Keempat, ini saya renungkan berkali-kali, berulang-ulang. Kenapa? Lalu dia angkat orang itu muat di atas keledai tunggangannya sendiri. Saya bawa mobil di Kupang. Kalau ada orang celaka, ada orang kena pukul, untuk tolong saya tolong. Untuk tolong saya tolong. Tapi ketika masyarakat yang ikut bantu itu orang lihat saya agak lama begini, saya mulai pikiran. Karena pasti pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak, boleh bawa ini orang ke rumah sakit pakai Bapak pun mobil? Itu saya rasa berat itu. Saya rasa, repot itu. Tapi saya mau tanya saudara, kalau saudara bawa mobil ada orang celaka, ada orang kena pukul berdarah-darah, bisa bawa ke rumah sakit pakai saudara punya mobil boleh? Bisa? Saya tanya kepada banyak orang dan yang paling banyak jawab bilang bisa itu karena dia belum ada mobil. Kalau dia sudah ada mobil apalagi baru cuci, baru sikat dia punya keset, istri saja naik lepas sepatu. Apalagi mau tolong orang yang tidak dia, repot itu. Tetapi saudara bisa, memang saudara terlalu tepuk tangan dulu bagi yang bisa itu, luar biasa itu dia, hebat. 4 ini, 1 tadi apa? Anggur. 2 apa? Yang ketiga, membalut. Keempat apa? Muat di atas keledai itu. Kelima, dia bawa ke rumah penginapan. Jadi kalau ada celaka di situ kena pukul di situ dia ambil dia antar ke ada penginapan apa di situ itu. Taruh di situ. Bisa? Yang mau jadi Samaria bisa? Wih repot juga. 5 ini. 1 tadi apa? Anggur. 2 minyak. 3 membalut. 4 apa? Taruh di atas keledai tunggangannya. Yang kelima, rumah penginapan. Keenam, dia merawat orang itu. Sudah taruh di penginapan, merawat lagi. Bayangkan rawat orang sakit, saudara pernah rawat orang sakit. Pagi-pagi kan sudah kasih hangat air lagi.
masak bubur, datang ketuk pintu, Om, yo masih hidup. Kan mau cek ini orang ini ada masih atau tidak kan? Ini rawat orang ini. Bisa? Wih, saya rasa saya mulai jauh ini, saya terlalu jauh. Saudara bisa begitu? Sudah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, merawat. Ketujuh. Dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih kepada pemilik penginapan ini. Tolong kau urus orang ini. Karena saya mau lanjutkan perjalanan. Bahwa kalau ternyata engkau membelanjakan lebih dari uang ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dulu orang bekerja 1 hari, dibayar 1 dinar. Berarti 2 hari, upah kerja berapa? 2 dinar itu upah kerja berapa hari? 2 hari. Saya mau tanya, ada yang punya uang perjalanan 2 hari, keuntungan toko, kios 2 hari, kasih orang susah mau? Ini 2 hari punya, kau ambil saja saya. Bisa? Itu baru untuk tolong 1 orang, apalagi mau tolong 10. Mau kasih mertua, mau kasih mama kandung saja kita sembunyi dari istri. Ada istri sembunyi dari suami, dia angkat cepat-cepat begini, baru dia ambil cepat. Di Kendari ada juga istri suami begitu. Tapi mau rindu jadi orang Samaria. Repot itu. Oke, baik. Itu kronologi dari cerita tadi. Lalu mari kita lihat isinya. Siapakah orang Samaria itu? Saudara mau rindu bagaimanapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Pendeta Yandi tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Itu bertolong 1, itu apa yang mau tolong semua orang. Siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia jalan dari Yerusalem, Yeriko. Kalau kita bicara Yerusalem dalam konteks Palestina, semua orang waktu itu tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Dari Yerusalem kota kudus itu dia menuju ke Yeriko, yang dalam konteks mereka tahu Yeriko itu kota terkutuk. Ini sebuah metafora yang bagus. Ini sebuah gambaran yang bagus untuk menggambarkan Tuhan Yesus itu datang dari surga yang kekal, yang kudus, ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya Via Dolorosa. Dalam perjalanan Via Dolorosa yang susah sengsara itu, dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok, dipukul, hampir mati, berdarah-darah di situ. Siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu saya. Pendeta Yandi ini yang dirampok. Saudara semua, kita lah orang-orang yang dirampok dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, dan Tuhan Yesus berjumpa dengan kita di sana. Pendeta, kita dirampok oleh apa ini? Siapa merampok kita? Saya tanya banyak orang dan orang bilang iblis merampok kita. Saya bilang jangan cepat-cepat juga bilang iblis. Karena ada kemungkinan mungkin iblis juga tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita dirampok oleh kerakusan kita, egoisme kita, nafsu kita. Ada anekdot yang saya kira saudara baca juga. Ada satu waktu iblis minta ketemu Tuhan. Iblis bilang, Tuhan, yuk ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Saya punya pekerjaan ini diambil oleh manusia. Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga tidak pernah kasih saya. Tapi dia bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Waktu orang aku janji ketemu di mana pun tidak bawa saya juga itu. Tapi orang bilang itu pekerjaan. Sudah kalau begini biar kasih manusia saja itu pekerjaan, saya tidak usah lagi. Kita dirampok oleh kerakusan, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri kita. Oleh karena hidup menurut keinginan daging kita. Berdarah-darah, hampir mati dalam perjalanan itu. Di kondisi hampir mati di situ itu. Kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa. Imam tidak bisa tolong kita di situ. Orang Lewi tidak bisa menolong kita di situ. Hanya orang Samaria itu yang bisa menolong kita di situ. Amin. Lalu pendeta, kalau memang imam Samaria tidak bisa tolong kita, untuk apa dia jadi imam? Bikin pusing saja kita kalau tidak bisa tolong.
Oh, imam itu penunjuk jalan. Penunjuk jalan, bukan jalan, penunjuk jalan. Iya toh? Kami imam ini kan kalau ada ini, saya kasih tahu saudara-saudara bahwa ada satu dua orang tidak suka saya punya pernyataan ini. Tapi namanya saya punya pernyataan sendiri toh. Kalau ada yang tidak suka, dia bikin pernyataan lain yang dia suka sendiri. Saya bilang masuk surga itu ibarat ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tak? Atau siapa di antara kita yang kita tanya, mau kemana? WC, saya titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Imam punya tugas itu, waktu tanya, di mana? Ada di situ. Oh, makasih imam. Yuk, hati-hati ada anjing di situ. Tugas begitu. Masing-masing pergi sendiri. Betul. Nah, Yesus tolong kita di situ. Kalimat ini menarik. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini saudara-saudara mau mati nih. Kita ditolong, sudah hidup ini. Setelah hidup Tuhan angkat, kasih tinggal kita di situ. Tidak. Dia muat di atas keledai tunggangannya. Dulu so ada Alphard, Innova, pick up. Jadi mereka kemana-mana bawa apa? Keledai. Saudara bayangkan keledai tunggangan Tuhan itu seperti apa. Kendaraan yang dia pakai seperti apa. Tuhan tidak pernah suruh orang lain jemput kita. Dia pergi sendiri. Sini. Di atas keledai tunggangannya yang luar biasa. Dia bawa kita ke rumah penginapan. Dan rumah penginapan itu apa? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang suka kasih hidup dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, dia bawa itu orang titip di gereja. Saya mau tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ya, karena belum pergi sekarang, karena sudahlah, belum waktu Tuhan toh. Ada yang kalau kita tanya, kenapa belum pergi sekarang? Anak-anak masih kecil, pendeta. Belum suami model begitu lagi. Tidak. Belum waktu Tuhan. Karena belum waktu Tuhan, Tuhan titip kita di mana? Gereja. Tapi saudara tahu, ada banyak orang lari dari rumah penginapan. Tuhan titip di rumah penginapan itu. Tapi ada orang yang masuk gereja itu 1 tahun mungkin 2 kali. 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Jadi dia punya nama jemaat napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Kalau semula, oh itu ingat Tuhan itu Tuhan terlalu baik itu. Di sini ada. Oh ini rajin-rajin semua begini. Tuhan titip rumah penginapan. Saudara tahu pesannya. Gereja yang mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya. Gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta, tidak diberkati bagaimana? Kami punya persembahan itu miliaran. Iya, nanti tiap hari ribut gara-gara itu miliaran rupiah. Saudara, terus Tuhan angkat uang 2 dinar. Ini sebuah metafora mantap sekali. Dia titip ke rumah penginapan itu. Saudara tahu bahwa untuk mengurus pelayanan, untuk mengurus orang-orang yang Tuhan kasihi, yang sudah selamatkan, Tuhan tidak pernah menyuruh mereka berjalan kosong. Ada modal yang Tuhan kasih. Modal pertama dari itu adalah karunia-karunia. Karunia ini ada 2. Satu karunia-karunia motivasi, satu karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang, itu karunia motivasi. Yang kedua karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang, dia tahu visi ke depan. Kedua karunia ini sama, kedudukannya dipakai untuk pembangunan jemaat. Tuhan suka kasih modal, urus saja. Kamu tidak usah takut, tidak akan ada orang miskin dalam gereja hanya karena dia memberi dan menolong orang. Tidak akan. Nanti aku akan menggantinya kalau aku kembali ya. Memang kita ini repot. Saya punya video satu beredar luas ketika saya tanya orang, kalau kamu dapat uang 1 miliar hari ini, kasih orang susah aku tidak. Orang bilang, kasih Bapak. Kasih berapa? 100 juta boleh? Separuh bilang boleh. Naik sedikit. Orang bisa tapi suara makin turun.
Saya bilang kalau saya dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi kan? Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal. Tidak ada uang, tidak ada doa, ini sekikir. Aduh 1 miliar, aduh. Saya yakin saudara tidak akan jadi orang kaya, saya yakin ini. Baru menghayal sudah sekikir begini. Oke. Saudara, karunia-karunia itu modal. Dipakai untuk merawat, menolong. Tidak. Ada orang yang dia tahu menyanyi. Tapi di gereja tidak mau menyanyi. Nanti pendeta bilang, kau pimpin pujian. Oh si ai. Tapi kalau bilang gubernur Sulawesi Tenggara dan ketua sinode Betani akan beribadah bersama-sama di sini. Oh, solo dia, duet dia, vokal grup dia. Aduh, itu namanya karunia makam puji. Karunia macam begitu tuh tidak bisa membangun ini jemaat. Tidak bisa. Saudara tahu setelah kisah itu Tuhan Yesus lihat kepada ahli Taurat itu. Tuhan Yesus bilang begini, kawan, menurut pendapatmu siapa sesama manusia dari 3 orang? Kan gampang saja jawab kan? Yang tidak perlu sekolah tinggi baru jawab. Setelah penjelasan yang baik yang Tuhan Yesus kasih tahu itu, Tuhan Yesus bilang, siapa sesama manusia? Pertanyaan itu jawabannya gampang. Tapi daya merusaknya tinggi sekali. Kenapa? Ada 2 hal menarik. 1, pertanyaan itu sekaligus menjungkir balikan cara berpikir Yahudi. Termasuk itu ahli Taurat yang bertanya pada Yesus. Bagi orang Yahudi, keselamatan itu datang dari Yahudi. Dia tinggal melakukan seluruh syariat yang diberikan kepadanya, masuk surga lurus. Dia tidak butuh lagi Yesus. Dia tidak butuh lagi ditolong, karena dia bisa melakukan semua. Sekarang dia diperhadapkan pada sebuah kisah yang dia harus mengatakan, tidak. Sekarang saya butuh orang Samaria yang murah hati. Merusak konstruksi berpikir. Yang dia kira kalau dia melakukan kebaikan dia pasti masuk surga. Saudara mau baik seperti apa? Supaya dihargai masuk surga, coba bilang pada saya. Yang ikut pekabaran Injil biasa tahu orang-orang yang dia di pekabaran Injil suka bertanya begini. Dosa itu apa sih? Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? 1 hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak bisa? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, anggap saja 1 hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau 1 hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. 90, masih sedikit toh? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080, taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47 tahun, kalau kali 1000, 47.000 bisa masuk surga. Pendeta Yandi 47 saja, surga. Coba masing-masing cek, itu yang 47 apalagi yang sudah lebih tua. Mengerikan, itu 1 hari 3. Apalagi 1 hari tidak bisa hitung. Siapa yang bisa pergi surga? Pendeta, jadi apakah kita tidak butuh berbuat baik? Bukan. Perbuatan baik itu sebuah ungkapan syukur karena kita telah ditolong dalam perjalanan Yerusalem Yeriko yang hampir mati. Anggap saja saya dengan adik ini, kami 2 tidak baku kenal. Memang kami 2 tidak kenal. Terus saya dapat DP nomor telepon, saya telepon dia. Hei, sebentar malam jam 12 kita ketemu di muka rumah jabatan wali kota. Dia mau atau tidak kira-kira? Tidak mau toh? Ada ayam 1 di rumah. Kita pergi dia ke rumah. Kira-kira dia kasih itu ayam ke saya atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1, 0 kilometer. Dia mau atau tidak? Mau juga. Terus saya beli mobil baru 1, Toyota Alphard lah kira-kira kasih dia. Harga sekitar 1 miliar. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Dan dia telah menerima sesuatu yang sangat mahal. Yang mungkin dia tidak bisa, bukan mungkin dia tidak bisa beli ini. Tapi ada orang kasih dan cuma-cuma masa tidak buat baik. Tidak bisa dibandingkan yang dia kasih. Waktu Tuhan Yesus pergi dan lakukanlah demikian. Dia tidak suruh untuk engkau menggantikan dia. Tapi ini tanda syukur yang bisa kita lakukan. Karena kita harus mati. Dan perjalanan Yerusalem, Yeriko. Itu pertanyaan ringan itu menjungkir balikan cara berpikir Yahudi.
Orang Yahudi itu apa yang tidak bisa dia buat? Semua dia buat. 10 hukum, 613 pasal, seluruh penjabarannya sampai peraturan hidup yang ribuan tiap hari. Bikin dia. Saya ingat seorang sahabat ketika dia pergi ke perjalanan ziarah ke Israel. Yang pimpin orang perjalanan kan orang Yahudi. Terus mereka mau istirahat sedikit. Ada ada roti. Yang dia mau makan. Pak, mari kita makan sama-sama. Ini orang bilang begini. Tidak. Pak, mari kita satu rombongan, masa kami makan sendiri, Bapak? Tidak, saya tidak makan. Boleh kita tahu alasan, Pak, kenapa Anda mau makan? Dia bilang, saya ragu dengan Anda. Ragu bagaimana? Kita tulus ini. Saya ragu dengan Anda, jangan-jangan uang yang Anda pakai untuk beli roti itu, uang yang belum saudara kasih keluar, dia punya perpuluhan. Karena mereka sangat aktif, sangat kuat, setiap kelipatan 10 Tuhan punya. Dan itu tidak bisa, harus dilakukan. Itu saja dilakukan sangat baik. Semua peraturan bisa masuk surga. Mereka juga ragu untuk itu. Mereka butuh orang Samaria. Itu pertama. Kedua, ini lebih praktis bagi kita. Saudara, siapakah siapakah sesama manusia dari orang itu? Ini pertanyaan yang sekaligus mau mengukur seberapa jauh perjalanan yang beragama ini dengan Tuhan. Seberapa jauh perjalanan orang yang sebut diri pimpinan agama ini dengan Tuhan. Kekristenan itu ada 3 kelas. Saudara bisa ukur saudara di kelas mana. Kekristenan paling pertama itu adalah beragama tapi tidak beriman. Ada agama tapi tidak ada iman. Untuk Kristen dia su Kristen. Untuk baptis dia su 4 kali. Semua simbol kekristenan dia su pakai. Beriman tidak. Bisa begitu pendeta bisa kasih contoh. Ya gampang. Berkat Tuhan itu Tuhan yang atur. Berkat itu Tuhan yang atur. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, usahamu tidak menambah apa-apa, kata firman. Begitu toh? Saudara aminkan itu? Yakin? Coba saudara cek, ada banyak orang Kristen yang punya toko. Dia meyakini itu. Iya yakin. Tapi dia tetap pakai itu kucing yang dia begini. Kucing mana bawa berkat dia begini-begini. Bayangkan. Ada agama, beriman belum tentu. Pendeta Yandi bawa materi banyak tanpa di Indonesia. Habis mereka bilang, pendeta kita foto-foto dulu, kita foto. Boleh. Pas kami mau foto begini ada yang dari belakang bilang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti, yang foto yang mati. Bayangkan suhu hari begini masih percaya 3 orang foto di tengah mati itu. Masih ada yang percaya begitu? Saudara tahu, sampai saya tidak tahu di Kendari, tapi di daerah tempat saya tinggal itu kami kan besar dari itu kebiasaan. Kalau keluar rumah, ada jalan jauh dari rumah, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Batu berapa? Di sini juga masih percaya. Batu 3 menyelesaikan masalah. Kalau itu batu-batu menyelesaikan masalah, tidak perlu ada toilet. Di sini ada toilet, tidak di ini. Kasih turun batu 2 trek di depan. Saudara bisa bayangkan nih, agama itu salib su besar. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Lalu saudara kerja untuk apa? Duduk begini-begini saja, duduk begini. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, bukan kerja. Berkat. Ini hari ini saudara, itu pertama, kelas pertama. Sudah beragama tapi tidak beriman. Kadang-kadang sebagai pendeta tuh aneh. Kami jalan di telepon, pendeta, yuk singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Istri kah, suami kah, anak kah, mertua kah ada sakit. Oke kita sampai. Pas sampai, dan sabar pendeta datang. Mau doa-doa. Semua. Doa habis dengan pendeta. Ini obat. Nah kalau itu obat begini suruh saya berdoa supaya kenapa? Langsung Jadi mulut kita berdoa, pengakuan kita diobat. Begitu. Ada orang Kristen juga. Ada orang Kristen yang tiap hari Kristen, tiap hari sebut Yesus. Darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Dia sakit sedikit pasti orang backing. Ada yang di sini nama apa? Kalau di kampung kami nama Suwangi. Di Manado Pok-Pok. Di sini apa nih nama yang ilmu hitam, sihir-sihir. Itu apa? Doti.
Ah, itu orang dong sekarang juga lihat orang. Tidak bikin-bikin, miskin lagi, sengsara lagi kita. Bayangkan hari ini. Super percaya Tuhan tapi kita. Kedua, dia bertobat. Ini kelas 2 ini. Bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat sudah. So tidak lagi judi. Mabok so tidak, pukul isi tidak. Tapi kan tidak berbuah. Orang bertobat tapi tidak berbuah. Dia hanya bercerita tentang masa lalu. Waktu tahun 1970. Pindah satu acara ada kesaksian dia ulang lagi waktu tahun 1970. Sore dia ulang lagi waktu tahun 1970. Satu waktu dia baru bangun orang baku korek 1970 ada. Bertobat tapi tidak ada buah. Nah, kelas yang ketiga itu adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakannya itu jika kamu berbuah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Pertanyaannya sekarang, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan. Hari ini demi nama Yesus saya mau bilang pada saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Kenapa? Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Anak sekolah minggu juga tahu toh. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, begitu. Melekat itu buah pohon, buah keluar dengan sendirinya. Amin. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Saudara pernah lihat ada orang timur marah pohon mangga supaya berbuah? Kau berbuah, kau tidak ada. Buah keluar. Anak SD tahu pohon. Bagian pohon yang mencari makanan dia bernama apa? Akar. Setelah dapat itu dia kirim kemana? Daun lewat batang. Ada proses apa di sana? Fotosintesis. Terus setelah jadi sari makan dia kirim ke ranting. Buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada Yesus. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Saudara pernah lihat jeruk plastik? Pernah lihat? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Pernah rasa? Banyak yang mau berbuah tapi tidak mau melekat pada Yesus. Ah, berbuah ini. Nah, saudara lihat. Itu ukuran bagi orang Yahudi. Sejauh ini orang ahli Alkitab ini. Yang bicara dengan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus lagi ukur seberapa jauh. Nah, mari kita renungkan lebih jauh sedikit. Saya pakai waktu sedikit lagi. Habis ini baru saudara pulang makan. Lain-lain. Saudara pernah ke pantai. Saudara kalau pergi ke pantai. Senang-senang di pantai. Saudara berteriak sukacita itu karena air di pinggir pantai hanya sampai begini. Saudara bisa senang-senang tendang-tendangin air, siram-siram baru. Di pinggir pantai saudara bisa foto-foto. Pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter ke dalam. Gelombang ini perahu sudah mau tenggelam. Terus, hei perahu mau tenggelam, tolong foto-foto, tolong barang. Yang gaya-gaya itu baru jalan di pinggir-pinggir pantai, belum jalan jauh. Semakin jauh berjalan, baru kita mengerti kita bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Saudara pernah jalan kaki? Bisa kan? Tapi jaraknya tidak jauh. Jarak tidak jauh. Karena jarak tidak jauh, kekuatan full ada pada kita. Orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini karena jaraknya dekat. Coba jalan lebih jauh. Pernah naik ojol? Motor, dia gas, kencang. Saya yakin yang di belakang itu akan korek itu anak. Adek, yuk, pelan sedikit. Ini ada yang tidak bisa ibu. Kenapa? Ibu ada tidak bisa. Tidak bisa ibu. Kenapa? Ibu hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? 5.000 tidak pakai rem ibu. 10.000 dulu baru rem ada ibu. Tapi poinnya ada. Kalau mulai berjalan jauh, rasa takut mulai ada. Mulai berharap. Lebih jauh lagi. Saudara pernah naik bis lah. Atau angkutan umum atau apalah begitu. Pernah kah? Duduk di samping sopir. Dari sini ke Makassar. Jalan lurus atau belok-belok? Saudara bisa bayangkan. Duduk di samping sopir. Apalagi tahu bawa oto. Di samping sopir. Saya yakin yang sopir belum rem. Kita angkat kaki. Oh iya begitu. Semakin jauh berjalan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya itu jalan dekat-dekat rumah. Makanya lebih jauh lagi naik kapal. Saudara pernah naik kapal laut?
Saudara, saya melayani kira-kira 5 tahun di pulau bagian selatan di NTT, Pulau Sabu. Laut Sabu itu laut yang tiap hari hanya tergoyang-tergoyang saja. Musim timur seperti ini paling berat. Paling berat. Kami jalan naik ini kapal pun kapal ASDP. Yang dia depan pelat bagi. Ferry. Aduh saudara, saya kan melayani situ kalau musim timur begini masih ada kapal pulang. Kita naik itu dia mau maju tidak, mundur tidak, maju tidak. Woi. Itu kalau ada yang lihat ada pendeta di atas sudah datang ke staf. Pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak, di laut kami ibadah. Ibadah, semua sujud. Apalagi Yesus, itu sedih. Ibadah di laut itu beda dengan ibadah di darat. Di bagian persembahan, itu kami tidak pakai tangguk-tangguk begini. Tidak pakai. Memang karena pertama tidak ada. Tapi di ibadah di laut itu kami mesti pakai dus. Yang besar itu. Kenapa? Kalau ibadah di darat, di laut. Petugas persembahan bawa ini kotak itu, dos itu. Itu sekali isi tangan begini. Itu dapat berapa saja? Dapat berapa saja? Semua langsung masuk. Tidak lewat otak itu, dia dari sini langsung masuk. Tidak naik dari sini. Beda kan kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Macam yang tadi itu. Beda. Ibadah di darat yang bawa ini datang kita isi tangan di dalam saku begini. Macam agak lama. Agak lama lagi baru mata putar 2-3 kali begini. Ini mata macam ada feeling apa begitu. Mata sudah putar 2-3 kali begini. Angka persembahan isi. Yang sudah bawa tangguh, sudah jalan baru kita kaget. Aduh. Kenapa? Tadi saya merah. Macam menyesal itu. Memang kalau makin jauh berjalan kita rasa kita bukan sahabat. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Tidak ada. Apa laut ada begini. Saya tidak tahu di Kendari ya. Tapi di banyak Tampa itu, saudara tahu. Ada yang mau pergi gereja dia harus singgah kios. Di sini ada yang biasa singgah kios. Itu singgah bikin apa di kios itu? Dalam dia singgah tukar doi Bapak. Oh tukar kasih besar. Aduh. Saudara-saudara memang menarik. Ada satu orang tua. Saya tidak bicara soal nominal. Saya tidak ada urusan yang nominal yang saudara persembahkan. Saya tidak ada urusan di situ. Saudara tidak kasih itu bukan urusan saya. Ini soal refleksi kita. Saudara ada orang tua satu dia kasih persembahan. Dia lipat pertama. Dia isi. Terus saya bilang, Bapak, kenapa sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, amin. Tapi saya tahu Bapak. Pendeta tahu apa? 1000. Saya yakin kalau 100 jarang begini. Begini dia. Begini lagi pakai sengaja batok lagi. Nah, repot kita ini. Kalau refleksi kita begini repot. Tadi malam sama-sama dengan Bapak Gembala, Ibu, dengan Koko. Iya. Saya bilang begini, saya pas ada bicara di Sulawesi Tengah, saya bilang begini, saudara jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah takut dengan pemeliharaan Tuhan. Kami pendeta hidup dari persembahan jemaat. Dari itu model-model uang itu proklamator jarang masuk. Yang masuk tuh banyak yang pati murah. Ada pegang pedang. Tapi kami hidup. Hidup ini memang perjuangan. Memang pantas yang masuk itu pahlawan. Ada yang dia bungkus begitu rupa sampai hampir-hampir pati murah punya pedang itu patah. Gitu. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut. Ada hidup ini. Begitu dong. Kasihan itu pati murah. Kenapa saya bilang Bapak Gembala, kenapa pati murah taruh pedang begini? Kan dia takut dia mau ramas ke sepatu. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Saya yakin ini orang naik pesawat semua toh. Jangan naik ATR, naik yang Boeing, Airbus. Terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki, itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. 12 km itu kita pesawat belum jatuh kita sudah mati. Belum jatuh, dia mati begitu. Di 12 km itu saudara, kan sudah di zona aman kan. Sudah bisa lepas ini sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit. Mau ke toilet dulu. Oke. Tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk.
Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Bukan. Jago hilang Bapak. Itu rencana mau kencing juga dia tunda. Dia akan pulang dengan duduk begini, ada anak-anak kecil ribut-ribut, dia bilang, "Ade, doa." Makin jauh berjalan kita bukan siapa-siapa, saudara. Yang gaya-gaya itu jalan terlalu dekat. Belum jauh berjalan bersama Tuhan. Belum jauh. Saudara, di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi ojol. Lebih kalah. Di kecepatan 900 km per jam itu. Pesawat tabrak awan kan pasti guncang kan. Itu menarik. Kalau ada orang Kristen di atas. Pesawat tabrak awan. Pas guncang dia langsung bilang. Yesus. Di darat kalau kaget maki dia. Saya belum pernah dengar ada yang maki di atas pesawat. Belum pernah. Kalau ada saudara yang biasa maki-maki di sini. Kumpul uang beli tiket suruh dia berangkat. Pas bulan hujan angin itu. Saya yakin pulang langsung ada persekutuan di rumah itu. Langsung. Semakin jauh berjalan itu saudara. Kita rasa kita bukan sapa-sapa. Nggak ada arti gitu. Ini yang Tuhan Yesus tanya kepada ini. Orang Yahudi. Kan dia rasa dia paling hebat sudah. Siapa yang menjadi sesama manusia? Orang Samaria. Saudara masih ingat orang Samaria itu siapa? Yesus. Dan itu dia mau bersahabat dengan saudara. Dia datang sampai pada yang paling hina. Hanya karena kasihnya yang besar. Supaya kita diselamatkan. Dengan kasih kita diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen yang diselamatkan kehilangan kasih. Tidak melakukan kasih itu. Lalu sekarang saudara mau bicara tentang kita hidup sebagai orang beriman. Tidak boleh habis di sini. Dia mesti keluar. Harus ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu kita beribadah. Kita ikuti pujian yang luar biasa. Dengar khotbah. Saudara, amin, puji Tuhan, haleluya. Itu hari Minggu. Hari Senin. Pakai yang hari Minggu ini sebagai daya dorong untuk hari Senin. Jangan hari Minggu dia berapi-api, berair-air di sini. Hari Senin dia gila di luar. Gila sampai hari Sabtu. Sembuh dia di hari Minggu. Datang, Yesus engkau baik. Tetap, jangan kadang-kadang. Naik turun. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk itu saja. Kita orang berdosa. Tapi Tuhan selamatkan kita. Waktu kita semua berdosa, siapa berani paksa Tuhan datang selamatkan kita? Tidak ada yang bisa pergi. Tapi kalau kita harus selamat, itu hanya karena kemurahan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Sikap kita selanjutnya ya bersyukur. Bersyukur, jangan mengeluh. Bersyukur sudah. Masih ada hidup, keselamatan. Saudara, saya suka bilang di mana-mana. Untuk apa gitu barang bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Barang bagus-bagus, kaya raya, mati masuk neraka. Susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Toh, kesalahan kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada toko rajin gereja. So ada toko selalu ada alasan ini. Toko ada siapa yang jaga kalau kita pergi. Mulai lupa Tuhan. Dulu belum diterima bekerja di perusahaan di negara, ASN atau tentara kah, polisi kah. Berdoa keliling semua gereja. Tuhan kalau bisa Tuhan. Doa Tuhan. Setelah diterima bikin syukuran sampai gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Percaya Tuhan. Tapi kemudian mulai ada alasan untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan. Menghindar dari pelayanan. Lalu apa bentuk syukur kita? Sekiranya Tuhan menolong kita. Supaya kita pulang diberi kekuatan lagi. Menjalani hidup penuh kasih kan kita sudah diselamatkan. Saudara bisa bayangkan persekutuan tidak akan pernah hancur kalau kita rasa. Kita orang yang terluka di Yerusalem, Yeriko. Kita juga. Ini semua orang yang punya pengalaman ditolong oleh Tuhan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Kita pasti ketemu sebagai orang-orang senasib, sepenanggungan yang hanya bisa bilang Tuhan terima kasih. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.